Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita masuk kepada hadis yang baru atau penjelasan dari hadis yang berlalu, belum selesai. Kita masuk pada penjelasannya langsung. Itu hadis tentang Banu Salamah yang beritanya itu ingin pindah rumah ke dekat masjid. Tapi ini kita sudah baca. Kita baca keterangannya. Asyarah penjelasan. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata al-allamah, seorang yang alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, fima naqalahu an Jabir ibni Abdillah, pada apa yang telah beliau menukil hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, sebagai Allah meridhai dia dan bapaknya. Qala, berkata, arada Banu Salimah an yaqrabu minal masjid. Banu Salimah ingin dekat dari masjid. Yantakilu min diyarihim wa mahalatihim. Mereka ingin pindah dari rumah mereka, tempat tinggal mereka, hatta yakunu qarbu masjidin Nabi SAW, sampai mereka qurb, atau dekat dari masjid Nabi Muhammad SAW. Min ajli ayudriku as-salawat ma'ahu, dengan alasan agar mereka bisa mendapati salat-salat bersama Nabi SAW. Wa yatalaqqaw min ilmihi, dan bisa bertalaki, langsung mengambil dari ilmu ya Nabi Muhammad SAW. Fabalagha dzalik an-nabiy SAW fasa'alahu, maka berita itu sampai kepada Nabi. Maka Nabi pun bertanya pada mereka, kepada Banu Salimah. Qala, berkata Nabi, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurba al-masjid. Bahwasanya telah sampai kepadaku, sungguhnya kalian ingin pindah dekat masjid. Qalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Qad aradana dalik, kami menginginkan demikian. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, sebab yang kita baca tadi hadisnya, diyarakum tuktab atharukum. Rumah-rumah kalian itu, tempat-tempat tinggal kalian dari masjid, itu akan dicatat langkah-langkah kalian. Langkah-langkah itu akan dicatat sebagai kebaikan. Qalaha marratain, Nabi mengucapkan kalimat ini 2 kali. Wa bayyana lahum, dan Nabi menjelaskan pada mereka, anna lahum bi kulli khutwatin hasanatun au darajatun. Nabi menjelaskan pada mereka, pada setiap langkah itu ada 1 kebaikan dan ada 1 derajat yang naik. Ini cerita pengulangan dari apa yang ada pada hadis. Tapi hadal hadis, maka dalam hadis ini ada pelajaran. Dalilun ala, dalil yang menunjukkan atas. Annahu idza masyal insan,
ilal masjidi, apabila seorang itu berjalan ke masjid, fa innahu la yakhtu khutwatan illa rafa'a lahu biha darajah atau rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali diangkat baginya dengan langkah tersebut satu derajat. Wa qad jaa'a dzalik mufassaran fi hadis Abi Hurairah. Dan telah datang yang demikian itu yang ditafsirkan pada hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa asbagha al-wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja min baitihi ilal masjidi, kemudian keluar dari rumahnya untuk ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Lam yakhtut khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa kecuali kataballahu lahu biha darajah, Allah akan mencatat bagi orang tersebut dengan langkah satu langkah tadi derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan Allah akan menghapus darinya dengan langkah satu langkah tadi satu kesalahan, satu dosa. Jadi ada dua faedah, itu derajatnya diangkat dan dihilangkan satu kesalahan. Fayuktabu lahu syai'an, maka di sini dicatat bagi orang tersebut dua perkara. Al-awwal, yang pertama, annahu yurfa'u lahu biha darajah, diangkat bagi orang tersebut dengan langkah tersebut satu derajat. Wasani, yang kedua, annahu yahuttu atau yuhattu biha anhu khati'ah, dihapuskan dengan langkah tersebut dari orang tersebut satu kesalahan. Hada idza tawadda'a fi baitihi wa asbagha al-wudu'ah. Ini apabila seorang itu berwudu dari rumahnya dan menyempurnakan wudunya. Sawa'un kana dzalik qalilan, sama saja apakah itu sedikit, yakni sawa'un kanat al-khutuwat qalilah, sama saja apakah langkah-langkahnya itu sedikit jumlahnya, atau katsirah, atau banyak langkahnya. Fa innahu yuktabu lahu bi kulli khutwatin syai'an, maka sungguhnya akan dicatat bagi orang tersebut dengan setiap langkahnya dua perkara, yurfa'u biha darajah wa tuhattu anhu biha khati'ah, diangkat padanya derajat dan juga dihilangkan satu kesalahan padanya atau dihapus satu kesalahan daripadanya. Ini faedah yang pertama. Qala rahimahullah fa fi hadzal hadis, pada hadis ini pula dalilun, ada dalil ala bahwasannya annahu idza nukila lil insan syai'un an ahadin, apabila dinukil untuk seorang itu sesuatu dari seseorang, fa innahu yatathabbatu qabla ayyahkuma bisyai', bahwasanya orang itu harus mencari kebenaran, tasabbut, memastikan berita, ya, sebelum dia memberikan hukum kepada sesuatu tadi. Walihada sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Salimah qabla ayyakula lahum syai'an. Oleh sebab ini Nabi bertanya kepada Bani Salimah sebelum beliau berucap pada mereka sesuatu. Qad balaghani annakum turiduna kada. Itu Nabi mengatakan, sungguh telah sampai kepada aku bahwa kalian menginginkan seperti ini.
Qalu, mereka mengatakan na'am, ya. Sebagaimana yang telah kita baca tadi. Fa yu'khadhu minhu ma dzakartu. Maka diambil darinya apa yang telah aku sebutkan tadi. Itu kita tersebut terhadap berita. Annahu yanbaghi lil insan idza naqala lahu atau idza nuqila lahu syai'un an ahadin ay yatasabbad. Dia itu mencari berita yang benar. Itu adalah perkara yang maklum. Qabla ayyakuma bimuqtada syai', sebelum dia memberikan hukum, ya, keharusan pada sesuatu. Alladzi nukilalah, yang dinukilkan kepadanya. Hatta yakuna insanan razinan sakiran mu'tabaran, sehingga seorang itu menjadi orang yang tenang ketika dia mencari berita yang benar, orang yang fiqh, orang yang terpercaya, orang yang teranggap daripada omongannya. Jadi orang ini kalau membiasakan diri untuk tersebut terhadap suatu berita, itu akan menjadi tenang, menjadi orang yang fiqh, orang yang dianggap pembicaraannya. Amma kaunuhu yasduku bikulli ma nukil, adapun keadaan orang yang membenarkan setiap apa yang dinukil, wa innahu yafutuhu bidzalika syai'un, maka terlewatkan yang demikian itu sesuatu yang banyak. Jadi apa saja yang dia terima dia cerita, apa saja yang dia dengar dia cerita, dia tidak tersabut. Ini juga luput padanya sesuatu yang banyak. Wa yahsulu lahu dhararun 'azim, dia mendapatkan bahaya yang besar. Balil insanu yanbaghi alaihi ayatasabbat, maka orang itu sepantasnya selalu bertasabut terhadap suatu berita. Itu namanya ta'anni, hati-hati. Ya, wafi ta'anni salahna. Pada kehati-hatian itu ada keselamatan. Bahkan dalam hadis dikatakan, cukup seorang itu dikatakan pembohong, dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar, tidak tersabut. Jadi di zaman sekarang ini ya begitulah kondisinya. Berita itu kan tidak harus dari mulut orang, berita itu bisa dari tulisan atau dari apa yang kita baca, kemudian kita langsung sharing, itu sama itu. Kita tidak tersabut dulu, atau tidak menahan dulu lah minimal dari apa yang telah kita baca. Ya karena itulah kondisi zaman sekarang itu, kebaikan dan kejelekan itu banyak kejelekannya. Karena kita tahu banyak kejelekannya, tentunya kita lebih harus tasabut, kita harus lebih hati-hati, karena sudah tahu banyak apa kejelekannya. Ya. Kemudian wa fi hadal hadis aidan, pada hadis ini pula dalilun ala kasrati turuqil khairat, dalil yang menunjukkan atas banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa anna minha al-masyi ilal masajid, ya, dan sesungguhnya dari kebaikan-kebaikan itu disebutkan dalam hadis ini berjalan ke masjid. Itu kebaikan. Berjalan ke masjid-masjid itu kebaikan. Wa huwa kama sabaqa mimma yarfa'ullah bihi darajat, itu sebagaimana telah berlalu pada kita, Allah akan mengangkat derajat-derajat. Wa yahuttu bihi al-khataya, Allah akan menghapus darinya kesalahan-kesalahan. Fa inna kasratal khata' ilal masajid sababun limaghfirati dzunub, karena banyaknya langkah ke masjid itu sebab diampuninya dosa-dosa
wa takfir as-sayyi'at wa rif'ati darajat. Itu menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat. Itu kesimpulan dari hadis yang baik ini, dan dalam bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya. Di antaranya berjalan ke masjid. Selesai kita dari pembahasan hadis itu dan penjelasannya. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Ya. Qala rahimallah al-hadiya atau al-hadi wal isrun. Hadis yang ke-21 dari bab ini. An Abil Mundir Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, dari Abil Mundir Ubay ibn Ka'ab, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Dahulu ada seorang yang tidaklah aku mengetahui orang itu yang paling jauh ya dari masjid tempat tinggalnya. Wa kana la tuhti'uhu salatun. Dia tidak pernah tertinggal sholat jamaah. Tidak pernah tersalah tertinggal dari sholat jamaah. Faqila lahu, maka dikatakan pada orang tersebut, atau faqultu lahu, aku mengatakan padanya, lawis taraita himaran tarkabuhu fi dholama wa fi ramdha. Seandainya engkau membeli keledai, engkau menungganginya di kegelapan malam dan di waktu panas. Faqala, maka orang ini mengatakan, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Tidak menyenangi aku, sesungguhnya rumahku itu di dekat masjid atau di samping masjid. Ini uridu ayyuk tabali mamsaya ilal masjid. Aku ingin dicatat bagiku langkah-langkah atau jalanku ke masjid. Wa ruju'ihi ida raja'tu ila ahli, dan kembalinya aku apabila aku kembali ke keluargaku. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul pun bersabda, qad jama'allahu laka dhalika kulliha, atau kullu wa kulluha, atau dibaca dengan kullahu. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan bagimu yang demikian itu seluruhnya. Engkau mendapatkan seluruhnya itu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, wa fi riwayat, dalam satu riwayat, innalaka mahtasabta. Ya, bagimu apa yang engkau harapkan. Itu dari hadis yang riwayat yang lain. Kemudian kata rahimallah, ar-ramdha al-ardu lati asabaha al-harru as-shadidu. Ramdha itu adalah bumi atau tanah yang tertimpa pada tanah tersebut panas yang sangat. Namanya ar-ramdha, panas yang sangat. Disebut dengan ar-ramdha. Ini hadis yang kita baca masih dalam pembahasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sekarang masuk ke penjelasan. Asy-syarh, penjelasan. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata seorang yang alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Hadzal hadis ini yata'allaqu bima qablahu minal ahadits ad-dallah, berkaitan dengan apa yang sebelumnya dari hadis-hadis yang menunjukkan ala kasrati turukil khair, atas banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa anna turukul khair katsirah, sesungguhnya jalan-jalan kebaikan itu banyak. Wa minha ad-dhahab ilal masjid,
atau ilal masajid, pergi ke masjid-masjid kebaikan. Wa kadzalika ar-ruju' minha, kembali dari masjid, pulang ke rumah. Itu kebaikan. Ya. Sebagaimana hadis yang terakhir tadi. Idah tasabal insanu dzalik indallahi ta'ala, apabila seorang itu berharap-harap yang demikian itu di sisi Allah yang Maha Tinggi, fahadal hadis alladzi dzakarahu al-muallif rahimallahu, dan maka hadis ini yang telah disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmati beliau, fi qissati rajul alladzi kana lahu baitun ba'idun 'anil masjid, pada kisah seorang yang bagi dia memiliki rumah yang jauh dari masjid. Wa kana ya'ti ilal masjid min baitihi, dia datang ke masjid dari rumahnya, min bu'din, dari tempat yang jauh, yahtasibu al-ajra 'ala Allah, berharap pahala atas Allah, qadiman ilal masjid, datang ke masjid, waraji'an, dan dia pulang minhu, dari masjid. Faqala lahu ba'dun nas, ada sebagian manusia berkata padanya dalam riwayat ini, lawis taraita himaron, seandainya engkau membeli keledai, tarkubuhu, engkau bisa menungganginya, fid dhalma, pada kegelapan, waramdha, pada panas, yakni filail hina dhallam, itu maksudnya di malam hari ketika gelap, fi salatil asya, di salat isya, wa salatil fajar, atau salatul fajar, au fi ramdha, atau pada saat panas, ai fi ayyamil har asyadid, pada hari-hari yang panas sekali, wala siyama fil Hijaz, terutama lagi di negeri Hijaz, ya, negeri Hijaz. Fa inna jawwaha harun, karena udaranya itu panas di Hijaz, ya, di Mekah Madinah, ya, panas. Fa qala radhiyallahu an, berkata radhiyallahu an, ma yasurruni anna baiti ila jambil masjid, aku tidak suka sungguhnya rumahku itu di samping masjid, yakni anna masrurun, aku suka, aku gembira, bi anna baitahu baidun anil masjid, itu dia gembira rumahnya itu jauh dari masjid. Ya'ti ilal masjid bi khuta wa yarji minhu bi khuta, dia pergi ke masjid dengan langkah kaki, kembali dari masjid dengan langkah kaki. Wa huwa la yasuruhu ayyakuna baitahu qariban minal masjid, dan dia tidak suka kalau rumahnya itu dekat dari masjid. Li'annahu law kana qariban, kalau seandainya dekat, lam tuktab lahu tilkal khuta, tidak akan dicatat baginya langkah-langkah tadi. Wa baina annahu yahtasibu ajrahum 'ala Allah, dan menjelaskan pula, wa bayyana, menjelaskan pula bahwasanya dia berharap pahala atas Allah, qadiman ilal masjid, berjalan ke masjid, wa raji'an minhu, dan kembali dari masjid. Faqala sallallahu, inna lahu mahtasabah, sungguhnya bagi orang tersebut apa yang dia harapkan. Ini pengulangan dari hadis, ya, dari ucapan beliau. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Fa fi hada, dalam hadis ini pula, dalilun ala anna kasrata al-khuta ilal masajid min turqil khair, ya, menunjukkan bahwa banyaknya langkah ke masjid-masjid itu dari jalan-jalan kebaikan. Wa annal insan idah tasaba al-ajra 'ala Allah, ya, kataballahu lahu al-ajr. Seorang itu apabila berharap pahala atas Allah, berharap pahala atas Allah, Allah akan mencatat baginya pahala. Hala maji'ihi ilal masjid, keadaan dia datang ke masjid. Wa hala ruju'ihi minhu, dan keadaan kembalinya dia dari masjid. Jadi ada pengharapan terhadap pahala, itu penting. Karena hadis ini menunjukkan demikian. Wala syakka anna lin nabiyhi, atau lin niyati, wala syakka anna lin niyatin
atau liniyati atharan kabiran fi sihhatil a'mal. Tidak ada keraguan bahwa bagi niat itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap sahnya amalan-amalan. Wa asaran kabiran, dan pengaruh yang besar pula bisawabiha pada pahala dari amalan-amalan tersebut. Wa kam min sakhsain, betapa banyak dari dua orang, dua pribadi. Yusallian, dua orang itu sholat jami'an, secara bersama-sama, ba'duhuma ila janbin ba'din, sebagiannya itu di sisi sebagian yang lain, ma'adalik yakunu bainahuma fi qadri sawab misla ma baina samai wal ard, menjadikan di antara kedua orang tersebut pada kadar ukuran pahala itu seperti antara langit dan bumi. Pahala yang didapatkan itu antara langit dan bumi, sama-sama sholat berjamaah. Baik. Wadzalika bisalahid niyah, demikian itu karena adanya benarnya niat. Wa husnil amal, dan baiknya amalan perbuatan. Fa kullama kana al-insanu asdaqa ikhlasan, maka tatkala orang itu paling jujur ikhlasnya, paling benar keikhlasan lillah pada Allah, wa aqwa ittiba'an li Rasulillah SAW, dan paling kuat pengikutannya kepada Rasulullah SAW, karena aktsaru ajran, maka dia mendapatkan paling banyak dari pahala, wa a'dhamu masubatan indallah, dan paling besar ya balasan pahala di sisi Allah yang Maha Azza wa Jalla, yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Tergantung dari apa? Niat ya. Jadi innamal amalu binniyat, itu penting, karena itu yang bisa membedakan antara seorang dengan orang yang lain, walaupun amalannya itu secara zahir tampaknya sama, tetapi pahala yang dapatkan, dikatakan beliau, digambarkan ke beliau, antara langit dan bumi, berarti jauh banget ya. Itu diantara jalan-jalan kebaikan masih seputar masjid. Masih seputar apa? Masjid. Nah, padahal kita setiap hari ke masjid. Sekarang tinggal niatnya diperbaiki. Ya, betul, jangan anggap remeh loh niat itu. Karena kadang-kadang kita lihat ada seorang saja niat kita berubah. Oh, aku sopo gitu. Aku udah. Apalagi untuk jalan, sering ketemu orang yang ada di depan teras rumah misalnya. Itu muncul hati-hati yang orang ini lihat saya terus ini. Apalagi ada sedikit kalimat, Masya Allah, oh, sudah tanpa bangga. Iya, niat itu, setan itu selalu datang pada kita. Ya, kita harus betul-betul menjaga niat itu, sehingga kita betul-betul mendapatkan apa yang Allah janji di sisinya. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Ada beberapa hadis ini kita. Baik. Qala rahimallah, Atsani wal Isrun, hadis yang ke-22 dari bab ini. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhumah, dari Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Ya. Ada 40 perangai, 40 perkara. Yang paling tingginya dari 4 perkara itu disebutkan satu saja di sini, yaitu manihatul anzi. Kita baca dulu di keterangannya. Al manihatu
ayu'tiyahu iyaha liyakul labanaha thumma yaruddaha ilaih. Itu ada seorang memberikan kambingnya, kambing betina, untuk dimakan atau diambil susunya, kemudian nanti dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Itu namanya apa? Amalan manihatul anzi. Itu 40 khoslah, 40 perangai, 40 perkara yang paling tingginya ini. Ma min amalin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adakhalahu Allahu biha al-jannata. Rawahul Bukhari. Tidaklah dari suatu amalan atau tidaklah dari orang yang beramal dengan amalan, dengan perangai daripadanya atau dengan perkara daripadanya, daripada ini, perkara ini yang disebutkan tadi, raja'ah, mengharapkan pahalanya dan membenarkan janjinya, kecuali Allah akan memasukkan dengan amalan tersebut surga, kepada surga. Rawahul Bukhari. Ini juga masih dalam bab jalan-jalan kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita melihat suasananya, ya tentunya suasana di zaman Nabi ya, yaitu berkaitan dengan binatang, ya menghasilkan susu, misalnya susunya kemudian binatang itu, kambing betina itu diberikan kepada orang lain untuk diambil susunya, diminum, dimakan susunya, kemudian baru kambing itu dikembalikan kepada pemiliknya. Itu amal soleh, termasuk arbaun khoslah, ya amal soleh. Itu bagus. Itu demikian banyak jalan-jalan apa? Kebaikan. Oke. Kita lihat penjelasan beliau dulu, atau kita baca lagi. Ats-tsalitsu wal isrun. Ini 23 nih. Ya. Hadis yang ke-23. An Adi ibni Hatim, dari Adi ibni Hatim radhiyallahu an, qala, berkata, sami'tu an-nabiyya yaqul, aku pernah mendengar Nabi berkata, ittaqun nara walau bisikki tamratin, muttafaqun alaih. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh daripada tamroh, daripada korma. Separuh daripada korma. Untuk bersedekah dengan separuh korma, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayah lahuma, dan juga bagi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anhu, dari Adi bin Hatim, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah dari kalian, dari seorang pun kecuali akan berbicara kepadanya Rabb-nya. Tidak ada diantaranya, di antara Rabb, turjuman atau tarjuman, penterjemah. Fayandur aimana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka orang ini melihat sebelah kanannya, maka tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia lakukan sebelumnya dari amalan. Wa yanduru asa'mah atau asa'amah minhu fala yara ila ma qaddamah. Maka dia memandang kepada sebelah kiri darinya, tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia perbuat. Wa yandur baina yadayhi fala yara ila an-nara tilka wajhihi. Dan dia memandang di depannya,
maka tidaklah dia melihatnya kecuali api neraka yang arahnya ke wajahnya. Fattaqun nar, maka Nabi mengatakan juga, maka jagalah diri kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh buah kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Barang siapa yang tidak mendapatkan separuh kurma, maka hendaklah dengan kalimat yang baik sebagai bentuk untuk menjaga diri dari api neraka. Ini juga jalan-jalan yang baik, yang banyak, yang bisa kita tempuh. Ya. Alhamdulillah. Tinggal niat kita, tinggal harapan kita kepada amalan kita yang selama ini kita sudah melakukannya. Semua itu sudah kita lakukan, hanya diterima apa enggak, itu aja. Kalimat yang baik sering kita ucapkan, nasihat kepada teman kita, ajakan kepada kebaikan. Menderma korma sudah apa belum, Pak? Nah, atau enggak punya korma pun kadang di masjid dapat korma kasih temannya. Ini sedekah itu jenenge. Tapi kadang-kadang karena kita tidak terlalu perhatian, itu biasa saja. Padahal itu perkara yang berkaitan dengan ya, menjaga diri dari api neraka. Itu dengan bisyikki tamrah, dengan separuh dari buah kurma. As-sarah penjelasan. Ini penjelasan Al-Alamah rahimahullah, yaitu Ibnu Utsaimin. Hadal hadis fi bayan syai'in min turukil khairat. Hadis ini itu pada penjelasan sesuatu dari jalan-jalan kebaikan. Di anna turuqa al khairati, karena jalan-jalan kebaikan itu walillahil hamdu, dan milik Allah lah pujian itu, ya, katsirah, banyak jalan-jalan kebaikan itu banyak. Syara'ahallahu li ibadihi liyasilu biha ila ghayatil maqasid. Allah mensyariatkan jalan-jalan yang banyak tadi, yang baik tadi, itu kepada hamba-hambanya agar mereka hamba-hamba itu bisa sampai kepada jalan-jalan kebaikan tadi untuk mencapai tujuan, untuk kepada puncak tujuan-tujuan. Famin dzalika as-shadaqah, dari yang demikian itu diantaranya sedekah berupa setengah buah kurma. Fa inna shadaqata kama sahha anin Nabi SAW, karena kita tahu sedekah itu sebagaimana telah sahih datang dari Nabi SAW, tudfi'ul khati'ata kama yadfa'u al-ma'u an-nar. Ya. Yaitu akan memadamkan kesalahan, itu menghapuskan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Yakni kama law annaka sababta ma'an ala nar in dofa'at, ya. Sebagaimana kalau engkau menuangkan air atas api, maka akan memadamkannya. Fakadzalika as-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah. Demikian pula sedekah itu akan memadamkan kesalahan, itu akan menghapuskan kesalahan. Maka Nabi mengatakan, banyak-banyaklah bersedekah kepada kaum wanita. Ketika Nabi bercerita tentang penghuni api neraka itu, kebanyakan dari kalangan wanita. Maka Nabi pun memberikan anjuran untuk kalian banyak-banyaklah bersedekah di hari raya, ketika itu khutbah di hari raya Idul
Fitri atau Idul Adha. Kemudian pun para wanita di zaman itu mengeluarkan sedekah-sedekah mereka dari uangnya, dari kalung-kalungnya, dari rantai-rantainya, dari cincinnya, dilemparkan di kain yang telah disiapkan oleh Bilal bin Rabah sebagai bentuk sedekah yang Nabi pun menganjurkan pada mereka untuk apa? Bersedekah. Ya. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل إنسان على حده يوم القيامة. Kemudian muallif menyebutkan hadis ini yang menjelaskan padanya sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, Maha Suci akan berbicara kepada setiap orang atas batasannya pada hari kiamat. Qala ta'ala, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu kadihun, yaitu sedang berusaha ya kepada Rabbmu, maka usahamu itu dapat Rabbmu dengan sebenar-benar usaha, maka engkau pun akan menemuinya. Jadi usaha kita bertemu dengan Rabb itu sudah kita usahakan, pasti kita akan menemui Allah. Yakni saufa tulaki rabbaka wa yuhasibuka ala hadzal kadhi. Itu ya akan engkau temui Rabbmu dan akan Allah menghisapmu atas perjalanan ini, atas usaha ini. Hai al-kad wa ta'ab alladhi amilta. Maksudnya al-kad susah payah, capek yang engkau telah amalkan, engkau telah perbuat. Walakin dzalika busra lil mu'minin. Akan tapi yang demikian ini merupakan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kama qala Allah Ta'ala semoga firman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Jadi bertemu dengan Allah itu kabar gembira bagi orang mukmin karena dia senang. Orang mukmin itu ingin melihat yang dicintainya, yang dikasihinya itu Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, itu kalian bertakwalah kepada Allah dan ketahui oleh kalian sesungguhnya kalian akan menemuinya. Siapa? Rabb. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembiralah kepada orang yang beriman. Allah memberitakan kabar gembira bahwa orang-orang beriman itu akan bertemu dengan Rabb-nya. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Al-mu'minu idza laqa rabbahu fa innahu ala khairin. Seorang mukmin apabila bertemu dengan Rabb-nya, maka dia di atas kebaikan. Mas. Ya kita sebentar lagi akan pergi ini kita. Tidak akan lama kita. Siapa yang mau lama-lama? Siap diri kita. Sudah sepuh-sepuh. Sudah tua-tua. Yang muda-muda juga mungkin bisa jadi. Tapi mungkin bayangannya masih panjang. Tapi bisa jadi juga cepat. Tapi yang sudah tua-tua ini jelas. Bisa lagi jadi muda. Itu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Nah ini janji Allah. Bertemu dengan Rabb-nya itu kegembiraan. Kegembiraan. Baik. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huna fil hadis. Oleh sebab ini Nabi bersabda di sini dalam hadis, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Atau terjemahan boleh. Jadi tidaklah dari kalian dari seorang pun kecuali Allah Rabb-nya akan berbicara dengannya, tidak ada di antara dia Rabb dan di antara orang tersebut penterjemah. Yakni yukallimullahu yaumal qiyamah biduni mutarjim. Allah akan berbicara dengan orang tersebut pada kiamat tanpa adanya penterjemah.
Tarjih. Baik. Jadi Allah yang mengajak bicara. Itu berbeda dengan orang berbicara dengan Allah. Jadi terjemahannya kadang-kadang ada yang salah. Kadang-kadang ya. Jadi Allah yang mengajak bicara. Berarti Allah bicara. Tapi kalau orang itu mengajak bicara kepada Allah, belum tentu Allah itu bicara. Misalnya saya mengajak bicara pada si fulan. Nggih. Oh, ngomong, dia hanya nggih saja. Hanya geleng gitu, itu nggak bicara. Makanya kan di dalam ahli bid'ah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, karena Musa itu bentuknya isimnya isim maksur dengan alif maksuro, kan secara dohir kan tidak nampak ada marfu dan mansubnya di situ, maka dia bisa merubah kata apa? Wa kallamallaha Musa taklima. Nah, kalau ini dibaca demikian, Musa yang ajak bicara kepada Allah. Maknanya apa maksudnya? Maknanya mereka, kalau Musa mengajak bicara kepada Allah, ada kemungkinan Musa berbicara tapi Allah hanya, nah itu untuk menafikan Allah punya kalam. Allah tidak berbicara maksudnya. Tapi kalau wa kallamallahu Musa taklima, Allah yang mengajak bicara, berarti Allah berbicara. Maka Allah punya sifat apa? Kalam. Itu maksudnya. Jadi ada maksud ketika mereka merubah harokat, apalagi tulisan Musa itu, antum mau bilang Musa dalam musim mansub pun sama. Misalnya doroba Isa Musa, Isa juga demikian, Musa juga demikian. Nah, mana yang fa'ilnya, mana yang apa? Maf'ulun bihnya, sama-sama bacanya sama. Nah, disitulah mereka bisa merubah kalimat yang sebelumnya. Tapi ingat bahwa yang benar adalah kallamallahu Musa taklima, dengan ayat yang lain itu mengatakan wa kallamahu rabbuhu, itu dalam ayat yang lain. Barakallahu fikum, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.